Saya bermain lobet itu mulai awal tahun 2018 Mas. 2018 saya bermain lobet itu awalnya bermain lobet paut. Lobet paut iseng-iseng lah sama teman-teman pada diajakin ngopi ke Gantangan. Saya ikut sih. Terus lihat Gantangan kok suasananya enak, silaturahmi sama teman-teman sambil ngopi. Terus saya iseng ada paut bagus, saya bayar, bermain lah tuh. Terus setelah kesini lihat lobet dewasa kok enak, zamannya Vector. Terus waduh, kok burung bisa ngekek panjang kayak gitu. Saya lah beralih ke lobet dewasa. Lobet dewasa mulai main tuh betina Mas, saya Mas. Main betina, beli bahan, terus beli yang jalan lapang. Alhamdulillah sering dapat konser. Mulai main luar kota, cuma masih main betina. Terus 2019-an lah, pertengahan lagi booming itu lobet jantan, lobet kongslet juga. Dulu kan lobet kongslet setiap Gantangan paling ada event latpres atau cup paling cuma 1-2 lobet kongslet jantan. Nggak kayak sekarang, lobet kongslet udah merakyat lah ibaratnya, udah sana sini udah banyak lobet kongslet. Juga dulu awalnya kan lobet itu kelasnya masih disatuin, ada Vector, ada kongslet, main satu, itu lebih meriah Mas. Nggak ada batas poin, nggak ada blok-blokan lah, pemain sama, ada kualitas gitu loh Mas. Nggak kayak sekarang Mas, punya lobet kongslet malah bingung mau main di mana. Sana sini overlap, sana sini batas poin. Kita ibaratnya main lobet jantan, tanya sana sini dapat ilmu. Kayak saya terima kasih sama Mas Andika Wonosobo yang udah bantu saya sharing pengalaman lah. Ya udah kayak gitu sekarang bisa punya lobet kongslet, mainnya malah susah gitu loh Mas. Ya paling sedikit pengalaman awal saya main lobet sih seperti itu. Kalau dulu saya main paut sama betina ya Mas ya. Kalau paut kan dulu koloni Mas, koloninya juga satu sangkar kotak banyak paut gitu kan, banyak paut. Kalau main ke lapangan bawa kolonian, playernya pisahnya di Gantangan. Kalau lawatan harian jemurnya kalau paut dulu saya kenceng-kenceng Mas, karena dulu kan kita belajarnya ke YouTube Mas. YouTube-nya siapa kita nonton ke YouTube. Mau tanya sama orangnya mau japri langsung masih malu-malu. Kayak dewasa dulu juga main embun, main EF juga, kangkung kayak gitu kan. Terus sempat coba-coba vitamin teman-teman lah gitu. Terus ya mungkin masih belajarnya itu sana sini, ya masih sesat di jalan lah Mas kayak gitu. Kalau yang signifikan, kalau saya pribadi sih menurut saya kalau dulu main lobet Vector kan cenderung lobetnya disendirikan Mas, paling di rumah ada lobet paling 1-2 aja sih. Juga kan rata-rata lobet Vector kan betina Mas, susah sih ngatur birahinya itu loh, main beluk rodong gitu. Kalau di lapang juga pedoknya kan harus cari tempat yang jauh dari Gantangan. Kalau sekarang kan main lobet jantan kan enak, nggak jauh-jauh dari Gantangan gitu Mas. Terus juga nggak di rumah juga mau banyak burung juga nggak masalah kayak gitu sih. Kalau saya bermain lobet jantan, kalau dari bahan ya Mas ya, kalau dari bahan yang penting kalau bahan itu kita pinter-pinter cari materinya dulu Mas. Nggak semua bahan itu kan pasti bisa diproses atau bisa dikacorin gitu kan. Jadi jangan salah kalau teman-teman proses lobet, kita beli bahan, asal bahan aja mau rawat 1 bulan, 2 bulan sampai 1 tahun, 3 tahun pun kalau dia nggak punya bakat, nggak punya materi kan susah. Jadi kita yang penting memilih bahan dulu yang bagus lah, bahan yang bagus, minimal gacor dulu Mas. Jadi untuk proses kedepannya mudah. Kalau untuk bahan kan paling harian saya jemur. Kalau di Cilacap kan cuacanya panas,
Jadi paling saya jemur untuk jantan paling lama itu Mas 1 jam. Itu kalau kondisi cuacanya normal gitu loh. Kalau di luar-luar Cilacap kan kayak mungkin di Wonosobo, di Banjarnegara kan cuacanya adem sih kayak gitu loh. Terus untuk mandi juga biarinlah lobet jantan mandi sendiri Mas, nggak usah semprot, nggak usah apa, suruh mandi sendiri. Pasti dia kalau dia mandi ya mandi, kalau misal dia nggak mau mandi ya biarin aja kayak gitu. Kalau pakan kasih pakan kenceng lah. Kalau kasih pakan, kalau saya pribadi sih kalau pakan kencengnya pakai pakan racikan sendiri gitu kan. Terus kalau untuk jemurnya kita juga jangan asal jemur, dijemur ditinggal atau gimana. Kita lihat karakter burungnya, ada yang suka jemur lama, ada yang suka dijemur sebentar. Kita lihat kalau lobetnya udah mulai gelisah atau udah mulai ngeriwik atau gimana ya kita angkat lah. Nggak harus patokannya 1 jam gitu Mas. Kita jemurnya ya kita harus teliti lah Mas. Kita lihat karakter burungnya gimana. Kalau misal ada yang jemur 1 jam masih ya dianya masih biasa aja, berarti ya dia karakternya suka jemur. Tapi ya jangan terlalu lama ya gitu Mas. Kalau untuk masalah setelah pengajaran dari mandi dan jemur itu kalau saya kan nggak main EF Mas, saya nggak main EF. Kalau udah gacor, misal udah mulai ya rutin lah setiap hari bunyi nanti kan otomatis lama kelamaan kan kalau kita konsisten perawatannya pasti kan dia akan keluar karakternya, keluar dobelan yang disebut dobelan, nanti keluar juga kadang-kadang kan lobet jantan itu pasti ada faktornya kan Mas, karena lobet itu basicnya itu burung faktor, pasti itu keluar faktornya. Habis itu mungkin bunyi sekali, 2 kali, 3 kali ada sardot yang ngeriwik kayak gitu, itu udah pasti ada, semua burung pasti itu ada. Cuma kan kita harus teliti dia itu bener-bener gacor karena dia gacor birahi atau karena gacor yang menurut saya masih bawaan burung lobet itu loh Mas. Kita harus teliti. Kalau misal udah gacor birahi, keluar dobelan, udah rutin lah keluar dobelan, 1 hari bisa keluar 3 kali 4 kali, walaupun setelahnya itu dia ngeriwik, itu nggak apa-apa Mas, lanjutin aja prosesnya seperti itu. Nanti kita coba pasangin lah kayak gitu. Ini sebenarnya gila.